Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, tim penilai uji kinerja, perkenalkan saya Niketut Yuli Artini, peserta PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025, Kementerian Agama, Bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu, LPTK, Institut Empu Kuturan Singaraja, dengan nomor induk mahasiswa 25011713996 dengan nomor pendaftaran 5010132199001. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 2 Denpasar, kelas 10 dengan materi ajaran Karmapala dan Punarbawa dengan model pembelajaran problem based learning. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Kurang semangat ini. Udah sarapan apa belum? Sudah. Jadi kalau sudah sarapan harus lebih semangat lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk berdoa silakan dipimpin oleh Ketua Kelas, Gung Adit. Teman-teman silakan berdiri. Berdoakan saya pandu, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Silakan boleh kembali duduk. Nah, sekarang Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi nanti kalau Ibu panggil namanya silakan bilang hadir atau angkat tangannya ya. Atas nama Anak Agung Diah Kirana, Anak Agung Ngurah Wahyu, Izin Ibu. izin. Atas nama Idewa Gede Agung Aditya, sudah semuanya ya? Nah, untuk kita meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, jadi silakan semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Sudah? Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan cek dulu untuk kebersihan kalian. Ya. Coba dicek dulu di sekeliling kalian. Sudah bersih semuanya? Sudah ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi perlu kita ketahui apa materi pada hari ini. Yaitu adalah materi ajaran Karmapala dan Punarbawa. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi ini, yang pertama adalah anak-anak dapat memahami Karmapala dan Punarbawa sebagai aspek dalam memperbaiki kualitas diri. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak dapat menerapkan
di kehidupan sehari-hari ajaran Karmapala dan juga Punarbawa, ya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, nanti pada proses pembelajaran ada 2 asesmen yang akan Ibu lakukan, yaitu ada pretest di awal pembelajaran dan nanti di akhir juga akan ada evaluasi mandiri. Ya, bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang ajaran Karmapala dan Punarbawa. Jadi sebelum itu, Ibu ingin menguji ya ingatan kalian mengenai materi Karmapala dan Punarbawa ini. Nah, siapa yang masih ingat atau siapa yang mengetahui apa itu Karmapala dan Punarbawa? Oke, silakan perkenalkan nama dan nomor absen. Perkenalkan, nama saya Nikade Ersiani Putri, bisa dipanggil Senja, nomor absen 21. Jadi sepengetahuan saya sendiri, Karmapala ini dan Punarbawa, yang pertama Karmapala ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari 2 kata, karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil. Jadi Karmapala adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Sedangkan Punarbawa yaitu adalah kelahiran kembali atau reinkarnasi. Oke, tepuk tangan untuk Senja. Ya, itu pemahaman awal yang diketahui oleh Senja bahwa Karmapala itu berasal dari 2 suku kata. Karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil. Jadi Karmapala adalah hasil dari perbuatan. Sedangkan Punarbawa berarti adalah kelahiran kembali atau reinkarnasi kembali. Oke, good job untuk Senja. Dalam mempelajari ajaran Karmapala dan Punarbawa ini, kita harus memotivasi diri untuk selalu berkarma yang baik, ya, sehingga kedepannya kita bisa bereinkarnasi kembali menjadi manusia yang sempurna. Kalau bisa, kita bisa mencapai moksa. Jadi setiap hari anak-anak harus selalu memotivasi diri untuk selalu berbuat yang baik tanpa melihat hasil, ya. Jadi kalian harus tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan walaupun segala yang kita lakukan belum tentu hasilnya cepat kita dapatkan. Itu melalui proses. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Nah, ini dia soal pertama. Oke, silakan Bang Adit. Pertanyaan adalah hasil dari perbuatan yang pernah dilakukan disebut dengan Karmapala. Oke, disebut dengan Karmapala. Tidak, kita keep jawabannya ya. Jawabannya adalah Karmapala. Betul sekali Bang Adit. Oke, proses kelahiran kembali pada ajaran agama Hindu disebut dengan dia. Proses kelahiran kembali pada ajaran agama Hindu disebut dengan Punarbawa. Oke, disebut dengan Punarbawa. Ya, betul sekali jawabannya adalah Punarbawa. Tepuk tangan untuk dia. Oke, kita sekarang akan lanjut ke materi, ya. Karmapala dan Punarbawa itu tergolong dalam ajaran Pancasrada. Panca itu berarti 5. Nah, sedangkan Srada keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu, yaitu percaya terhadap adanya Karmapala, percaya terhadap adanya Punarbawa, dan yang terakhir adalah percaya terhadap adanya moksa. Karmapala adalah hasil dari segala perbuatan yang kita lakukan semasa hidup. Jadi karma ini tidak hanya karma buruk, tapi juga karma baik. Nah, perbuatan yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Sedangkan perbuatan yang buruk juga menghasilkan yang buruk. Siapa yang bisa memberikan contoh karma baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Oke, silakan Dwi. Oke, membantu orang tua menyapu di halaman. Oke, sangat baik untuk Dwi ya. Seperti yang kalian ketahui ya, bahwa Punarbawa itu adalah reinkarnasi kembali atau kelahiran yang berulang-ulang.
kelahiran yang berulang-ulang. Karena setelah kelahiran kembali, roh atau atman dalam tubuh kita akan mencari badan kasarnya sendiri sesuai dengan karma yang kita perbuat. Sekarang kita terlahir ke dunia ya dalam keadaan sehat, mempunyai organ-organ yang lengkap, hidup bahagia ya. Itu harus ditingkatkan. Bisma berhasil melarikan 3 putri yang akan dinikahkan dengan adik tirinya yang menjadi Raja Ad. Bisma berhasil melarikan 3 putri yang akan dinikahkan dengan adik tirinya yang menjadi Raja Hastinapura. Saat upacara pernikahan akan dilangsungkan antara Wicitrawirya dengan 3 putri Raja Kasi, yaitu Dewi Amba, Ambika, dan Ambalika. Tiba-tiba Dewi Amba menolak dan menjelaskan kalau dirinya telah bertunangan dengan Raja Sarwa. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi mengenai cerita Dewi Amba, siapa kira-kira di antara kalian yang bisa menyimpulkan ya tentang materi hubungan Karmapala dengan Punarbawa? Oke, silakan Cahya. Jadi, kesimpulannya adalah cerita Dewi Amba mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan membawa akibat atau karmapala. Dan bila belum terselesaikan dalam satu kehidupan, akibat itu dapat terbawa ke kehidupan berikutnya melalui punarbawa. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Cahya. Ya, jadi cerita tersebut mengajarkan kita bahwa apa yang kita perbuat dalam kehidupan yang sebelumnya yang belum habis kita selesaikan akan terbawa dalam kelahiran kembali atau reinkarnasi kembali atau yang disebut dengan punarbawa ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Jadi silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau sampai 5 orang dalam satu kelompok. Ya, jadi silakan kalian duduk berkelompok dulu. Oke, sudah semuanya mendapat kelompok? Sudah. Jadi silakan nanti kalian langsung tulis jawabannya di lembar yang sudah Ibu sediakan. Jadi sebelum kalian menulis jawaban, silakan diisi dulu nama anggota kelompoknya masing-masing dan juga nomor absennya. Bisa? Bisa. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Silakan kalian berdiskusi secara kelompok, ya, secara kelompok. Oke, silakan dicek. Jika ada yang mengalami kesulitan, bisa nanti bertanya langsung ke Ibu ya. Ya, soalnya ini dia. Nanti silakan dijawab langsung di Mengenai ya. tujuan lahir kembali. Iya. Menurut pendapat saya, tujuan kelahiran kembali supaya Oke, gimana? Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Ya, jadi sebelum kita mempresentasikan ke depan, ya dari tadi kan kalian sudah belajar. Ya, mungkin sedikit penat dan sedikit bosan. Jadi kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Sekarang kita mulai. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 1. Ternyata ada yang salah loh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 1. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Berarti semuanya sudah fokus kembali. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya dan kelompok yang lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Bisa?
Bisa. Ya, silakan untuk kelompok 1. Dah? Oke, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi tujuan dari adanya kelahiran kembali yaitu untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya untuk mencapai kesempurnaan. Adapun langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas diri yaitu berbuat baik kepada semua orang dan saling tolong-menolong. Yang kedua ada selalu introspeksi diri untuk memperbaiki kekurangan diri. Dan yang ketiga itu ada menjaga sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah maju ke depan dan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya. Oke, kelompok 3. Silakan. Saya izin menjawab untuk lembar kerja yang diberikan oleh Bu Yudi. Menurut kelompok kami, tujuan kelahiran kembali adalah untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakan diri agar mencapai kehidupan yang lebih baik dan akhirnya mencapai kebahagiaan sejati atau moksa. Untuk langkah meningkatkan kualitas dirinya, kita bisa dapat meningkatkan kualitas diri dengan berbuat baik kepada sesama, rajin belajar, membantu orang tua, disiplin, dan berusaha memperbaiki kesalahan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih. Kami itu dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Silakan duduk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya untuk maju ke depan. Silakan. Ya, Ibu juga mengapresiasi kepada semua kelompok karena sudah mengerjakan tugasnya ini dengan semaksimal mungkin, ya. Jadi silakan untuk lembar kerjanya dikumpulkan, ya. Mulai dari kelompok 1. Nah, dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 3, ya. Jadi penjelasannya sudah rasional dan sudah sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Bahwa kesimpulannya, tujuan terjadinya Punarbawa adalah memberikan kesempatan, ya, sebagai kita, yaitu sebagai manusia atau atman atau roh, untuk dapat membersihkan diri, ya, untuk dapat meningkatkan kualitas diri, sehingga bisa tercapai kesempurnaan hidup, sehingga kita bisa mencapai moksa, yaitu tujuan akhir dari setiap manusia, yaitu menyatu dengan Brahman. Itulah tujuan terjadinya Punarbawa, yaitu untuk dapat meningkatkan kualitas dalam diri. Nah, sedangkan apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan kualitas diri? Yaitu sudah pasti berbuat atau berkarma yang baik, ya, memperbaiki diri dan berkarma. Selanjutnya yaitu melepaskan dari siklus samsara, dan yang terakhir adalah keterikatan duniawi. Ya, jadi kita sebagai manusia harus bebas dari keterikatan duniawi, baik itu dari penderitaan, ya, dari kemarahan, dari keinginan, dari segala nafsu. Ya, kalau kita masih terikat dengan kehidupan duniawi atau sifat-sifat keduniawian, ya, jadi kita belum bisa mencapai moksa. Sampai di sana materinya, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah? Sudah cukup? Karena kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan, nah sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi mandiri. Nah, tugas evaluasi ini kalian buat secara mandiri. Ya, silakan nanti kalian tulis nama, kelas, dan juga nomor absen. Di sini ada 2 soal yang harus kalian jawab. Ya, jadi silakan kalian kerjakan secara mandiri, tidak ada yang menyontek atau bekerja sama. Ini ditulis, dijawab berdasarkan apa yang sudah kalian pahami dari penyampaian materi hari ini.
kedua kesulitan ya. Iya. Hubungan ajaran Karmapala dengan Punarbawa tadi sudah disampaikan di depan ya hubungannya. Contohnya tadi yang cerita Dewi Amba. Nah, baik anak-anak berarti sudah semuanya mengumpul tugas evaluasinya ya. Ada yang belum? Tidak, sudah semuanya. Oke. Pembelajarannya sudah selesai materinya. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, siapa kira-kira di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Oke, ya, silakan. Oke, jadi untuk karma pala berarti buah dari perbuatan. Jadi setiap tindakan manusia baik maupun buruk akan menghasilkan akibat sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan punarbawa itu berarti kelahiran kembali atau bisa disebut dengan reinkarnasi. Setelah seseorang meninggal, rohnya akan terlahir kembali sesuai dengan perbuatan di kehidupan sebelumnya. Oke, terima kasih Tania. Ya, silakan tepuk tangan untuk temannya. Ya, berarti temannya sudah memahami apa yang dipelajari hari ini. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan sekali? Oke, silakan Dwi. Tadi ada pembahasan tentang punarbawa dan karmapala. Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta, punar yang berarti lagi dan bawa berarti menjelma. Berarti dapat disimpulkan bahwa punarbawa itu kelahiran kembali atau reinkarnasi dalam kepercayaan agama Hindu, yang mana terjadi berulang-ulang kali sesuai dengan karma dan masana dari kehidupan seseorang. Kemudian ada karmapala. Karmapala itu berasal juga dari bahasa Sanskerta. Karma berarti perbuatan dan pala artinya hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan manusia, perkataan maupun ucapan itu memiliki keterkaitan dengan punarbawa, karena dapat karma itu bisa menjelaskan bahwa setiap kita lahir kembali kita akan membawa tindakan sebelumnya yang belum tercapai. Oke, terima kasih untuk Dwi. Tepuk tangannya. Sudah dua teman kalian yang menyimpulkan materi hari ini ya, dapat Ibu simpulkan kembali ya bahwa karma pala ini berasal dari dua suku kata, karma dan juga pala. Karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil. Jadi karma pala adalah hasil perbuatan yang kita pernah lakukan, baik karma baik ataupun karma buruk. Sedangkan punarbawa adalah proses kelahiran kembali ke dunia. Nah, hubungan karmapala dengan punarbawa ini sangat memiliki keterkaitan, yang dimana ketika kita terlahir kembali kita akan membawa hasil karma yang kita lakukan dalam kehidupan yang sebelumnya. Ya, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sudah cukup? Sudah. Oke, kalau sudah cukup, nah sekarang Ibu ingin kalian memberikan sebuah refleksi ya terhadap pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan nanti tampilkan sebuah emoji, ada 3. Nanti silakan kalian tunjuk atau bisa kalian praktekkan ya tentang emoji sesuai dengan suasana hati, keadaan selama proses pembelajaran. Ya, jadi ini sesuai dengan proses pembelajaran sudah kita lakukan ya. Nah, dari ketiga emoji yang ada di depan, bagaimana suasana atau perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Oke, berarti semuanya mengancungkan jempol untuk pembelajaran hari ini? Ya, berarti semuanya sudah memahami? Sudah. Oke, tepuk tangannya. Oke, ya. Karena semuanya sudah memberikan jempol terhadap pembelajaran hari ini, Ibu juga ingin memberikan jempol
ya untuk kalian semuanya karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dengan maksimal ya. Pada saat Ibu menyuruh kalian diskusi secara berkelompok, tidak ada yang ribut. Ketika Ibu memberikan evaluasi mandiri, kalian juga mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi jempol untuk kalian semuanya. Ya, jadi karena waktunya sudah habis, ya. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk pertemuan kita di minggu depan, kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya karma pala dan sebab-sebab terjadinya punarbawa. Ya, jadi silakan nanti kalian pelajari dulu materi yang akan kita bahas di minggu depan, sehingga di minggu depan kita belajar juga dengan secara maksimal. Ya, sudah? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Dipimpin oleh Ketua Kelas, silakan Go Ngadit. Pada sana Parama Santi. Om Santi 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 Om. Setelah ini kalian bisa melanjutkan pembelajaran ya. Terima kasih anak-anak.